Ya, kita sambung ya. Nah, ini revetment yang berada di hilir sungai. Ini ada sebuah ambang dari hulu dari sebelah kiri ini ke kanan, ini hilirnya di sini ya. Nah, kenapa dibuat di sini? Karena di sini daerah ini terjadi gerusan ya, yang kalau tidak diantisipasi, gerusan ini akan menerus mengambil bagian ini ke sini terus dan akan membahayakan ambang yang ada ini. Oleh karena itu kita buatkan revetment perkuatan sehingga gerusan itu bisa pindah di bagian bawah dan konstruksi ambang ini terlindungi dari gerusan tersebut. Ini ada tipikal penampang tipikal dari sungai ya, yang sudah masuk wilayah perkotaan. Garis sempadan sungai di wilayah perkotaan biasanya sudah tidak sejauh di daerah rural ya, atau daerah desa. Coba perhatikan daerah yang dulunya itu dataran banjir atau floodplain itu sudah dimanfaatkan oleh pemukim, oleh warga untuk mendirikan pemukiman atau keperluan-keperluan yang lain. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena di badan sungai itu dibuatkan tanggul penahan air. Nah, ini ada dua tingkat tanggul. Yang pertama alamiah, ini lereng alamiah, di mana besaran dari yang biru tua ini itu cukup untuk menampung MAN atau muka air normal. Bukan air normal ini sekali lagi biasanya diambil adalah muka air atau debit rata 2 tahunan. Sedangkan untuk muka air banjir atau melebihi dari muka air normal, ini yang biru muda di atas, ini di cover atau ditampung oleh tanggul yang dibuat artificial atau dibuat oleh manusia. Padahal sejatinya ini kalau tidak ada, maka dia akan membanjiri dataran banjir yang ada di sebelah atau di tepi kanan dan kiri dari sungai. Sehingga tanggul ini juga menjadi sebuah bangunan persungaian yang penting, terutama di daerah-daerah urban atau daerah-daerah perkotaan. Yang berikutnya adalah konsolidasi pondasi. Konsolidasi pondasi adalah suatu bangunan yang ditempatkan di depan atas pondasi atau yang berupa pelindung kaki perkuatan lereng. Tujuan dari bangunan jenis ini adalah mengurangi kecepatan arus, mencegah gerusan dasar sungai, dan melindungi dasar sungai secara keseluruhan. Syarat yang dibutuhkan adalah pertama, blok-blok yang digunakan cukup berat, karena kalau tidak berat malah dia akan tergeser oleh arus. Kemudian memiliki fleksibilitas yang memadai, artinya mudah diatur ya, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya adalah mempunyai kekasaran yang memadai, ya, jangan terlanjur licin. Pelaksanaan pembuatan mudah dan murah, pemeriksaan mudah dan merupakan bangunan permanen yang awet ya. Jenisnya macam-macam tergantung fungsi dan letaknya. Yang pertama ada lapis lindung atau riprap. Nanti kita bahas sebentar apa itu riprap. Kemudian matras anyaman ranting dan matras anyaman ranting lapis tunggal. Ada juga matras balok kayu, ada matras balok beton, ada blok beton dan blok beton pracetak. Oke, ini kita lihat sebuah penampang tipikal dari sebuah pekerjaan perkuatan tebing. Ini garis merah ini yang putus-putus adalah permukaan tanah. Kalau yang di bagian sini sudah menjadi permukaan dasar sungai ya. Kemudian di bagian tanggul sebelah kiri, tebing sungai sebelah kiri, kita pasangi struktur pengaman, revetment. Itu yang pertama, yang paling di luar, yang gini ya, bukan yang paling di luar, saya bicara dulu yang paling inti. Yang paling pertama itu adalah membangun tebing ya. Untuk apa? Untuk menahan muka air normal. Ini ada 2 tingkat. Ini tingkat pertama yang kemiringan 1:1 ya. Nah, kenapa dibikin 2 tingkat? Ini banyak gunanya. Pertama, memberikan kestabilan lereng. Karena dia 2 tingkat, maka
tidak terlalu panjang ke atas ya. Karena lereng kalau semakin tinggi, semakin panjang ke atas, itu kecenderungan runtuh itu lebih tinggi meskipun terbuat dari beton. Nah, sehingga dipotong dua atau dibuat bertingkat seperti tangga. Ya, yang kedua, dengan menggeser bagian kedua ini lebih keluar, lebih ke belakang, maka kapasitas tampungan dari saluran ini atau sungai atau penampang ini menjadi lebih besar, dan itu lebih bagus ya. Oke, ini dibuat pertama kali ya. Nah, untuk memberikan batasan atau tampungan kepada muka air normal untuk melindungi daerah di belakangnya, di sebelah kiri sini ya. Dilindungi karena apa ya? Bisa apa saja, misalnya di situ ada bangunan pemukiman, perkantoran, atau mungkin aset-aset pertanian, perkebunan, atau hal-hal lain yang perlu dilindungi. Nah, dikarenakan ada tanggul ini existing, kita perlu menempatkan semacam angkur di bagian bawah tanggul ya, yang tadi yang kita lihat di sini. Nah, itu ada koker beton ya. Nah, dia bisa berfungsi sebagai angkur saja, bisa juga berfungsi sebagai dinding penahan air ya, sehingga air yang ada di dasar permukaan sungai ini bisa dihindari untuk merembes ke sebelah kiri sini ya. Atau bisa juga hanya sebagai angkur untuk menahan pondasi di atasnya agar tidak mudah goyah atau tergerus oleh aliran sungai. Bahkan di bagian luarnya lagi dibuatkan riprap. Ini yang dimaksud dengan riprap, yang tadi ini lapis lindung batu riprap ya. Nah, ini terdiri dari batu kosong dalam artian tidak ada perikatan semennya ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, creep atau groin. Creep adalah bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai ke arah tengah ya. Jadi dari tepi sungai, tebing dibuat melintang ke arah tengah sungai guna mengatur arus sungai dengan tujuan: 1. Mengatur arah arus, 2. Mengurangi kecepatan arus, mempercepat sedimentasi, dan menjamin keamanan tanggul atau tebing sungai terhadap gerusan. Yang berikutnya dengan sendirinya karena 1 dan 2 terjadi, maka terjadi yang nomor berikutnya, yaitu mempertahankan lebar dan kedalaman alur sungai. Ya. Kemudian mengkonsentrasikan arus sungai dan memudahkan penyadapan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Penyadapan itu apa? Pengambilan air permukaan. Klasifikasi creep atau groin ini ada creep permeable atau creep tembus air, ada semi tembus air, ada impermeable atau tidak tembus, dan ada creep silang dan memanjang ya. Ini creep, ini tepi sungai ya. Kemudian dibuatkan bangunan ke sini, ini sudah dibilang tadi. Dibangun mulai dari tebing sungai ke arah tengah guna mengatur arus. Jadi ini tebing sungai atau tepi sungai, ini yang dibuat cenderung condong ke hulu, hulunya ada dari kiri ke kanan, sedangkan yang ini tegak lurus, yang ini condong ke hilir, sedangkan ini kombinasi. Ini ada hubungan antara interval dan panjang, silakan dilihat ya. Nah, creep itu juga utamanya ditempatkan pada tikungan sungai semacam ini, karena seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, pertemuan ketika berbicara tentang morfologi sungai, di bagian luar dari tikungan sungai ini, ketika ini kan tikungan ya, dari kiri ini sungai, kemudian di belok kanan, maka bagian kiri atau bagian luar dari tikungan itu pasti kecepatan air akan meningkat sehingga potensi terjadi scoring atau gerusan. Nah, untuk menghindari gerusan ini ya, maka kita pasangkan creep. Supaya apa? Supaya arah arusnya itu kita arahkan untuk berbelok. Jadi dia tidak lagi menabrak
tebing sungai tetapi menabrak krip atau groin yang ada di sini, sehingga energi kecepatan yang dihasilkan dari kecepatan air itu pecah ya, kemudian menjadi lebih rendah kecepatannya supaya gerusannya kurang terjadi ya. Bahkan akan terjadi deposisi sedimen di bagian belakang dari krip tersebut ya. Kira-kira seperti itu. Ini tampilan apa? Tampilan satelit dari krip ya. Ini air sungai ke sana. Kalau tampilan fotonya kira-kira seperti ini. Dibuat dari apa? Ya dari pasangan batu kosong yang bronjong, batu yang disusun-susun yang berat, bisa dari batu alam atau bisa dari blok beton ya, yang kemudian dilindungi oleh anyaman besi. Biasanya kalau sekarang itu standarnya besi galvanis, dengan tujuan untuk menghindari atau mengurangi secara signifikan karat ya. Karat dari besi baja itu dikasih lapisan galvanis ya. Itu sudah standar di proyek. Nah, ini krip, coba perhatikan, ini sebenarnya ada anyaman-anyaman besi galvanis tadi ya. Nah, ini tepi sungainya, kemudian dikasih krip seperti ini. Oke. Nah, bisa paham ya? Nah, ini krip ya. Contoh dan desain krip ya sudah banyak ya penelitian. Ada yang sekedar ini lurus saja, ini krip mula-mula seperti ini standar. Kemudian ada yang mengembangkan krip seperti ini ditambah pelindung depannya, ya, ujung depan tertutup. Ada juga ujung depan terbuka sehingga membentuk semacam huruf T semacam ini. Ya. Nah, ini tergantung lokasi, kecepatan arus, kemudian jenis sedimen yang dilayani atau dimiliki oleh sungai tersebut. Tergantung riset ya. Untuk awal ini cukup pengetahuan umum dulu. Nah, ini sedangkan ini ada model-model krip yang lain ya. Ini terbuat dari kayu, ini terbuat dari apa tadi saya bilang, sheet pile itu beton yang dibuat seperti lembaran buku ya, kayak lembaran-lembaran begini, lebih sisi lebar sama sisi panjangnya itu cukup jauh sehingga dia seperti kayu pagar lah, kira-kira begitu ya, kayu pagar kayak papan, seperti papan tapi terbuat dari beton yang kemudian disusun seperti pagar, nanti ada takikan masuknya. Jadi di tepinya itu ada takikan masuk sehingga menimbulkan efek saling kunci antara lembaran yang satu dengan yang lembaran yang lain, tidak mudah terbongkar ya, diisi gitu. Jadi kemudian dipasak di tepi sungai ya, di tepian sungai dengan harapan memberikan kekuatan tebing. Sedangkan ini dari bahan kayu yang disusun seperti ini, sedangkan ini dari karung-karung ya. Karung-karung. Ini dari blok-blok beton ya. Ini dari campuran kayu dan besi ya, yang dibuat dalam bentuk pilar H seperti ini. Jadi ada besi bajanya, kanal H, kemudian dikombinasi dengan kayu. Sedangkan ini pakai batu alami ya, armor stone. Yang berikutnya ambang atau ground seal. Ambang atau ground seal adalah bangunan menyilang di sungai untuk menjaga agar dasar sungai tidak turun berlebihan. Pada pekerjaan sudetan, dasar sungai bagian hulu akan turun. Untuk itu biasanya dilengkapi dengan penempatan ambang di hulu sudetan. Oleh karena itu, selain itu, ambang juga digunakan untuk menstabilkan kebeningan sungai agar tidak terlalu curam. Ada dua tipe ambang, ambang datar dan ambang pelimpah. Sedangkan berdasarkan konstruksi, ambang biasanya terdiri atas bangunan utama, pondasi ambang, lantai muka, sayap ambang, dan perkuatan sayap. Kita akan lihat pada slide berikutnya dari ambang ini ya.